Dan kemudian kalian menyampaikan atau mempresentasikan mengenai bab 2-nya. Seperti itu. Nah, oke. eh silakan siapa yang mau direview dulu? Saya boleh deh, Bu. Ya, silakan. Sebentar. Izin share screen ya, Bu. Ya. Nah, ini, Bu. Untuk struktur saya ngikutin skripsi ditambah dengan tabel penelitian terdahulunya di 2.3. Ini dari mana dulu, Bu? Ya, dari awal. Oke, dari awal. Hmm. Terus, apa coba? Terus? Ini saya mau nanya, Bu. Ini kan indikatornya itu saya ambil dari buku ya. Dia tuh Mm-mm. Cetus Penggembang pertamanya. Mm-mm. Itu tuh boleh nggak ya, Bu? Iya, nggak Oh, apa-apa. boleh. Oke. Walaupun tahunnya ini kan buku tua ya, Bu ya. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Oke, baik, Bu. Terus? Terus? Ngajar, Bun. Terus? Hmm. Terus aja, terus scroll. Oh, cuma 2 doang ya? Oh, hipotesisnya 3. Itu kok cuma sampai H2 doang? Ini untuk tabel penelitian terdahulunya, Bu. Oh, itu kan abu asal ya. Hmm. Mediasinya attitude toward lokal penting baik pada lokal untuk menekankan kualitas. Iya, terus? Hmm. Terus? Terus. Terus? Terus? Terus ke bawah. Udah ya, itu ini semua ya. Nah, ini Oke. terus ada plus, Bu. Oke, kembali ke awal. Ya, nah jadi dibiasakan ya, ketika menulis skripsi itu, misalkan 2.1 kerangka teoritik gitu ya. Nah, setelah itu kalian jangan langsung menuliskan babnya yang berikutnya, 2.1.1 perceive quality. Tapi diberikan bridging dulu gitu. Nggak usah banyak-banyak, satu kalimat aja cukup gitu ya. Setelah tulisan 2.1 baru mulai di 2.1.1 gitu ya. Nah, itu yang pertama. Nah, kemudian tidak usah dibedakan antara definisi dan juga indikator. Ya, tidak usah dibedakan. Itu kan kalian bikin A definisi, B indikator gitu, nggak usah. eh Apa tuh namanya dibikin. Nah, kemudian terus ke atas lagi, ke atas. Nah, oke, ya ini dari buku semua ya. Alangkah baiknya dikombin dengan, oh ya, dengan apa tuh namanya, dengan artikel. Nah, kemudian ini kan kemudian yang ditulis di buku itu jangan plek ketiplek kalian pindahkan, tapi diparaphrase. Karena nanti kalau enggak kalian kena plagiasi, kena turnitin
Ya, jadi harus di paraphrase gitu. Nah, kemudian ini kan itu satu variabel itu minimal kalian sampaikan pengertiannya minimal 3 penelitian terdahulu gitu ya. Nah, kemudian ini sudah strukturnya sudah bagus gitu ya. Kamu menjelaskan kalian, kamu Rizky dan siapa? Dengan Khalifah, Bu. Dan Halif itu enggak cuman perceived quality adalah gitu enggak, tapi menjelaskan lebih sebagai pendukung banyak merek berupaya memposisikan diri. Nah, bagus karena kamu lebih menjelaskan perceived quality secara detail dibanding hanya menjelaskan definisi dari variabel dan juga indikator. Rata-rata mahasiswa itu cuma seperti itu gitu. Jadi udah bagus, tinggal ditambahin aja pengertiannya yang lebih dari hmm, 3 peneliti gitu ya. Kemudian disimpulkan dari 3 itu intinya apa nih perceived quality tersebut gitu yang kita buat sendiri gitu ya. Nah, habis itu baru deh jelasin juga indikator minimal 3 dari penelitian itu ada apa aja, pasti beda-beda. Nah, kemudian coba ke bawah yang kamu jelasin indikator. Ini kalau nggak salah 2 ya. Nah, Iya, Bu. jadi terlebih dahulu di dalam satu paragraf itu menurut Aker itu ada misalkan ada berapa? Performance, feature, conformance with specification, bla bla bla. Nah, kemudian menurut Meta itu ada ini gitu ya. Nah, ketika sudah lebih dari 3, kalian pilih. Choose the one yang fit dengan penelitian yang kamu gunakan. Oh, saya mau menggunakan yang punya Meta gitu ya. Nah, alasannya apa? Kamu jelasin. Baru deh kemudian yang dari Meta itu yang ada 8. Misalkan kamu jelasin masing-masingnya. Conformance with specification itu apa? Reliability itu apa? Gitu ya. Nah, itu bisa di akhir-akhir aja ketika kalian menjelaskan menjelaskan dimensi. Setelah kalian menjelaskan perceived quality mulai dari definisi dan segala macamnya yang mendukung si variabel tersebut gitu. Oke, dari sini paham maksudnya? Saya mau nanya, Bu. Mm-mm. Ini kan saya di di bagian paragraf pertama itu saya ambil kebanyakan dari buku. Ya. Paragraf kedua itu pandangan pengertian dari artikel-artikel tentang si apa namanya perceived quality-nya ini. Mm-mm. Nah, terus saya eh, berpendapat Oh. nih untuk Mm-mm. saya simpulkan lah menurut pendapat saya. Mm-mm. Itu tuh udah bener belum? Ya, udah benar. Tinggal kamu nambahin lagi mau jelasin. Ya, di dalam paragraf pertama itu kamu nggak cuman mendefinisikan ya, tapi kayak melengkapi gitu udah benar. Tinggal dibikin Hmm. indikatornya seperti yang dijelaskan tadi. Ini udah benar untuk Oke. menjelaskan perceived quality itu sendiri. Oke, jadi ini tuh untuk menjelaskan indikator, misalnya di sini tuh, ini kan ada dua pandangan ya. Saya Ya, tuh nggak perlu ngejelasin, menjabarkan semuanya kayak gini ya. Yang saya perlu jabarin itu yang saya ambil pada akhirnya. iya, Oh, oke. iya gitu. Nah, nanti jelasin juga lebih detail, misalkan menggambarkan kemampuan utama produk dan dalam menjalankan fungsi operasional utamanya. Nah, kamu bisa jelasin kemampuan utama produk yang seperti apa, fungsi operasional itu yang seperti apa gitu. Jadi harus detail di bab 2 itu. Oh, Karena kenapa? Karena ini sebagai bahan untuk bahasan di bab 4. Misal seperti ini. Nah, dan juga ketika kalian memilih indikator ya, misalkan pilih yang punya meta tadi gitu. Nah, harus dipilih juga yang di artikel meta itu sudah di state tentang kuesionernya, item kuesionernya gitu maksudnya. Nah, karena nanti kan pasti karena itu akan digunakan di bab 3 gitu. Ya, nah nanti misalkan nih dari performance menggambarkan kemampuan utama produk. Nah, itu kan pasti ada item pernyataannya, bukan item pertanyaan ya. Kalau kuantitatif itu pernyataan. Nah, jadi nanti item pernyataannya itu akan apa sih kemampuan utama produk yang seperti apa sih yang bisa menggambarkan performance itu. Nah, kan gitu ya nanti di bab 3.
di pemilihan indikator. Makanya ketika memilih dimensi itu yang fit yang udah ada item kuesionernya aja gitu. Cuman tantangannya adalah kadang jarang nih apa tuh penulis itu nge-state di dalam item pernyataannya itu nge-state dimensinya. Jadi kita harus cari sendiri. Oh, kira-kira ini maksudnya ke sini gitu. Kita cocokin sendiri Berarti nggak gitu. apa-apa ya Bu, misalnya saya ambil dimensi X. Nah, di artikel XE itu nggak ada pernyataannya. Nah, saya tuh cari mencocok-cocokkan sendiri gitu. Itu boleh Bu? Nggak ada dimensinya maksudnya, bukan nggak Nah, ada pernyataannya. eh, indikator di suatu artikelnya ada nih, dijelasin dia pakai indikator apa. Tapi itu Ya, dia nggak nyertain isi dari kuesioner itu Bu. nggak nyertain isi, tapi itemnya ada gimana sih? Iya, misal, misal saya pernah Nggak. nemuin Bu. Gini maksudnya itu, item kuesioner itu, iya ya indikator itu tadi. Oh, oke oke. Kecuali dimensi yang kamu maksud, bukan kadang ya, sering banget terjadi ada item kuesionernya tapi nggak ada dimensinya gitu. Hmm. Itu sering terjadi. Nah, ya itu kalian iniin sendiri, didefinisikan, dicocokkan sendiri kayak puzzle gitu. Oh, ini masuk ke sini nih Oh, gitu. oke oke, paham Bu, paham Bu. Makasih Bu. Oke. Terus nah untuk kajian literatur seperti itu ya, cara penulisannya. Oh ya, dan ini juga saya sering lupa. Yang ditulis terlebih dahulu di kajian literatur itu adalah variabel Y, atau variabel dependent. Nah, kalau ini kan enggak nih, variabel independennya dulu kan. Nah, jadi itu harus ditulis variabel dependentnya dulu, ya. Nah, atau misalkan ada yang punya mereka pakai pakai grand teori, ya berarti grand teorinya dulu gitu. Nah, kemudian kayak religia et al. Et al itu kan bahasa asing ya, bahasa Inggris, jadi harus dimiringin ya. Jangan bilang, Bu, di Mendeley-nya seperti itu. Iya, Mendeley itu juga buatan manusia. Manusia bisa nginput di situ. Jadi, ya dibenerin sendiri gitu. Oke. Terus ke 2.2. Nah, oke. Oke, penelitian. Nah, penelitian ablasi. Nah, ini juga ketika kalian menulis kutipan di awal kalimat kayak penelitian di paragraf kedua. Penelitian Abul Basal dan Hasan itu buka kurungnya bukan dimulai dari nama, tapi dimulai dari tahun. Coba dieksekusi juga, Rizky. Penelitian menurut gitu, tambahin. Penelitian menurut, nah, menurut, oke. Nah, gitu ya. Nah, kalau di awal seperti itu. Kecuali misalkan kayak si Anwar nih. Yang menunjukkan semakin banyak kualitas semakin tinggi minat publik konsumen Anwar. Ini et al. 2002. Ini benar karena dia di akhir gitu ya. Jadi dia nggak nge-state si Anwarnya gitu. Maksudnya tuh secara langsung gitu. Makanya dia cuma ada di belakang dan buka kurungnya dimulai dari Anwar. Gitu ya. Nah, penelitian terdahulu oleh gitu. Itu kan salah ya. Nah, harusnya Chudori and Verma. Gitu ya. Oke. Nah, et al juga. Nah, kemudian kamu harus konsisten mau pakai bahasa purchase intention atau minat beli. Itu harus konsisten. Kalau ngomong purchase intention ya terus purchase intention gitu. Oke Bu. Terus nah, perceived quality itu masih ada yang belum di italic ya. Terus ke bawah. Nah, oh bentar-bentar. Oke, ke atas lagi saya mau baca pembangunan hipotesisnya.
Nah, ini mungkin karena apa waktu juga ya, jadi apa kalimatnya itu agak kurang nyambung dan kurang kurang clear gitu. Nah, yang susah berkembang hingga 8 cabang dengan menekankan kualitas kopi dan layanan pelanggan. Fokus pada kualitas membentuk, nah, koma gitu ya harusnya. Fokus pada kualitas, koma, dapat membentuk sikap positif konsumen dan menciptakan loyalitas. Yang ditunjuk, nah, hal ini menunjukkan pentingnya bagaimana persepsi kualitas merek itu dibangun. Nah, itu kan jadi kayak ada paragraf yang sumbang gitu. Itu ya. Nah, aduh. Nah, ini kan kelihatannya ya, kamu cuman ngomong kalau penelitian terdahulu Chowdhury oleh Verma, kemudian Dagelia dan Cercelli itu cuman ngomong kalau perceived quality berpengaruh signifikan terhadap purchase intention. Just it gitu. Nggak ada yang seperti si Abul Basel dan Hana dan ya Hasan. Kenapa gitu? Meningkatkan kualitas kopi. Nah, dia kan meningkatkan kualitas kopi gitu ya. Nah, si Chowdhury dan Verma itu kenapa gitu? Jadi harus lebih spesifik. Kenapa kok perceived quality itu bisa memiliki pengaruh signifikan terhadap purchase intention? Gitu ya. Oke, terus ke bawah. Nah, kurang lebih semuanya sama seperti itu ketika membangun kerangka teori. Nah, terus ke bawah lagi. Ke penelitian terdahulu. Nah, dan juga untuk nah, apa tuh namanya? Kerangkanya itu ditaruh di akhir. Tadi kan kerangkanya ada di atasnya ya. Nah, kerangkanya ini ditaruh di akhir, kemudian ditulis H1, H2, H3. Nah, H1, H2, H3 itu yang sudah kalian tulis sebelumnya dipindah juga ke bawah. Gitu. Nah, oke. Dan kemudian untuk menulis key finding ini, benar variabelnya ditulis semua gitu. Tapi untuk key findingnya, fokus aja sama ininya, sama variabel yang terkait aja, Oke, Bu. gitu ya. Nah, dan kemudian kalian kan nulis tabelnya ini pasti berlembar-lembar. Yang namanya author, variabel, populasi, dan juga key finding atau kepalanya tabel itu harus muncul di setiap tabel. Gitu ya. Jadi bisa Baik, di Bu. repeat. Kalau di Word gitu ada di repeat. Oke. Nah, dari sini ada yang ingin ditanyakan dari Rizky dan juga Holif, kesulitannya apa? Dari saya cukup sih. Mungkin dari Holipah ada, Pak? Kalau dari saya sudah cukup, Ibu. Hmm? Ibu, apa suara saya terdengar? Ya, terdengar. Iya, kalau dari saya sudah cukup, Ibu. Oke, cukup ya. Oke, tidak ada kesulitan ketika melakukan menulis bab 2. Kalau saya pribadi di indikator sih, Bu. Yang tadi Ibu bilang kadang tuh mereka nggak jelasin secara ini dimensinya, jadi agak susah, Bu. Iya, jadi kita harus agak em, yaitu merangkai puzzle kayak gitu ya. Oke, kalau tidak ada, selanjutnya siapa lagi?
Oke, kalau tidak ada, kita akhiri kelas kita hari ini. Bisa berarti diakhiri ya, karena tidak ada pertanyaan. Kita ketemu lagi minggu depan. Ibu, maaf. Berarti minggu depan ini kita pindahkan ke PPT ya setelah revisi ya? Itu saja ya, Ya, Bu? Oke, baik. heeh. Direvisi, kemudian saya akan kemudian dan PPT-nya gitu. Oke, jadi nanti PPT kalau udah selesai diberikan, udah gitu kita presentasiin juga, Bu. Iya, Oke, 5 menit. oke baik, Bu. Ya, satu tim 5 menit untuk karena kalian presentasi Sempro juga cuma 15 menit. Jadi kita bagi ada 3, bab 1, 2, 3, 15 menit berarti satu ini 5 menit doang, satu bab gitu. Oke, baik, Bu. Makasih, Bu. Oke, kalau yang nggak masuk siapa hari Untuk ini? hari ini masuk semua, Bu. Alhamdulillah. Masuk semua ya. Ya, Oke, kalau tidak ada yang eh, mau didiskusikan, bisa kita akhiri. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, saya izin live ya. Makasih, Makasih, Bu. Bu. Ya.